teman-teman, selamat datang di Serundeng Seru-seruan bareng Laudeng. Nah, kali ini agak spesial karena ini adalah konten terbaru dari Serundeng. Apakah itu? Welcome to Serundeng Gear. Nah, jadi Serundeng Gear itu apa? Serundeng Gear itu adalah konten yang membahas tentang gear dari teman-teman musisi, teman-teman yang bergerak, pokoknya semua yang bergerak berhubungan dengan musik deh. Mau session player, mau pemain wedding, mau pemain reguler, mau pemain session rekaman. Kita akan bahas gear-gear apa aja yang mereka pakai. Dan gak hanya musisi sih, mungkin sound engineer juga bisa. Terus kemudian pemain-pemain yang lain juga, trompet, apa segala macam, tiup, nyanyi pun juga bisa. Karena kan vokal juga punya alat sendiri gitu. Nah, kita akan bahas tentang gear apa aja yang mereka punya dan juga apa aja yang mereka pakai selama mereka berkarir di dunia musik. Dan juga mungkin kita bisa tahu sejarahnya kenapa beli itu, kenapa memilih merek yang itu, terus gimana bisa dapetinnya. Itu kan pasti punya story masing-masing tuh. Nah, semoga ini bisa memberikan kalian inspirasi baru. Dan juga mungkin kalau teman-teman yang mau beli alat atau mau referensi alat apa, nah bisa nonton di konten ini. Oke teman-teman, so di episode pertama gue akan mulai dari diri gue sendiri. Jadi karena gue juga musisi ya, jadi sebelum kita mereview ataupun melihat alat-alat dari teman-teman yang lain, mungkin kita akan review ataupun melihat alat-alat yang gue punya selama ya gue bekerja dan berkarir di dunia musik lah. Oke, so let's go. Oke, nah kita mulai dari yang pertama, gear gue ya. Sebenarnya gue nggak punya gear banyak-banyak juga, nggak kayak teman-teman yang lain. Dan juga gear-gear gue tuh sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget. Masih ya standar lah gitu. Nah, gear gue yang paling pertama banget yang gue punya pas gue belajar. Nah kebetulan singkat cerita gue tuh baru main keyboard tuh sekitar kelas 3 SMA. Jadi lumayan agak telat, nggak kayak teman-teman yang lain. Tapi ya udahlah ya. Emang takdir mengharuskan gue untuk berkarir di dunia musik. Nah, keyboard paling pertama yang gue punya itu adalah keyboard ini. Ini Yamaha PSR E203. Nah, ini Yamaha pertama yang gue punya. Nah, singkat ceritanya adalah kenapa gue punya ini. Karena waktu itu gue masuk di sebuah band dan gue akhirnya main keyboard. Tapi gue gak punya keyboard gitu. Jadi gue latihan ya pas latihan band doang waktu itu SMA. Terus kemudian gue dibeliin sama bokap gue. Ini kebetulan punya temennya. Kalau nggak salah dulu punya gereja temennya gitu. Dijual lah, gue beli. Ini kalau nggak salah harganya tuh 800.000 waktu itu 2000 berapa tuh ya? 2008. Gue beli ini 2008. Nah, ini kenapa masih gue simpan dan belum gue jual sama sekali? Tapi memang sudah tidak pernah gue pakai karena memang untuk kebutuhannya kayaknya udah tidak memadai karena memang benar-benar untuk pemula, untuk belajar. Udah nggak pernah gue pakai sama sekali gitu. Sebenarnya masih bisa nyala sih, terakhir sih masih bisa nyala ya, gue nggak tahu sekarang. Cuman gue lupa taruh adaptornya di mana, jadi ini nggak bisa dinyalain lagi sih gitu. Tapi masih ada kok adaptornya, gue simpan sebenarnya, cuman gue agak malas nyari aja. Nah ini ya dibilang cukup enggak sih sebenarnya, karena mungkin ini salah satu yang kurangnya adalah dia udah ada pedal sustain, tapi mungkin yang kurangnya adalah dia tuh tidak punya velocity. Jadi ya ketika kalian main kenceng, dang gitu. Ketika kalian main pelan, dang tetap sama gitu. Jadi menurut gue ya salah satu kekurangannya itu. Sedangkan waktu itu pas gue sempat les, gue les juga agak telat, gue les piano klasik sekitar kuliah. Gue nguliknya pakai ini gitu. Jadi pas nyampe tempat lesnya gue main piano upright gitu. Tapi gue latihan di rumah pakai ini, jadi agak gak nyambung gitu. Kayak gue merasa gue main udah benar, udah bisa gitu ya dikit-dikit. Pas gue ke tempat les, salah jarinya ini gitu. Karena pas gue ngeh gitu akhirnya, oh iya ini kan nggak ada velocity-nya gitu. Jadi sedangkan klasik juga kan bener-bener main tone jari segala macem gitu loh. Jadi ya memang agak susah sih. Cuman ya waktu itu ya strugglingnya gue lah gitu. Tapi ini nggak akan gue jual, ini akan tetap gue simpan sebagai apa ya, peninggalan prasejarah gitu. Karena ya dari sinilah ya, dari keyboard yang 800.000 yang sangat ini banget lah, sangat tua banget ini yang akhirnya membuat gue sampai ada di titik ini gitu. Jadi ini ya Yamaha PSR E203. Nah, yang kedua,
keyboard gue yang kedua yang gue punya itu sebenarnya gue sempat punya. Setelah ini gue sempat beli, kan udah ngeband ya, gue sempat beli Yamaha, Roland XP10 gitu. Itu gue sempat punya sekitar 6 bulanan kali ya kalau nggak salah ya. Gue sempat punya karena belinya juga nggak sengaja, beli second juga di sebuah website gitu, gue lupa apa namanya. Cuman gue beli itu XP10 punya orang. Terus karena 6 bulan, karena apa waktu itu ya gue jual ya? Gue lupa sih, singkat cerita, intinya gue jual lah XP10. Nah, abis gue jual, karena gue masih ngeband kuliah gitu kan, akhirnya gue belilah ini, Juno DI. Waktu itu kayaknya baru keluar, lumayan baru keluar nih, ini 2000, berarti gue punya ini sekitar 2010 akhir, kalau nggak salah, atau 2010 akhir atau 2011, gue lupa. Nah, ini gue belinya, kalau nggak salah, inget, gue beli 5,5. Nah, terus waktu itu kondisinya second tapi baru punya orang. Jadi kalau nggak salah dia kerja di Citra Intirama. Citra Intirama itu adalah salah satu distributor, bukan salah satu, satu-satunya distributor Roland Indonesia. Nah, dia kayaknya kerja di Citra Intirama terus dapat bonus-bonus gitulah. Dia dapat Juno. Kayaknya dia nggak pakai lah gitu. Jadi waktu itu masih di dalam dus kok, masih lengkap dusnya, masih dapat soft case yang tulisan Roland itu masih ada. Gue belinya, pokoknya masih lengkap lah. Gitu. Nah, gue beli waktu itu 5,5. Waktu itu sebenarnya harganya udah masih 7,5-an kalau nggak salah ya zaman itu ya. Nah, ini yang juga sangat bersejarah buat gue karena apa? Karena dari gue mulai ngeband, gue pertama kali dapat duit, ibaratnya kerja job profesional gue pertama kali udah pakai keyboard ini. Dan sampai 2000, ya sebenarnya sampai sekarang masih gue pakai sih. Cuman sekarang udah jadi cadangan lah gitu. Cuman sampai 2015-an masih gue pakai. Setelah itu gue juga masih pakai sampai 2000, ya mungkin gue setelah punya Yamaha baru gue udah jarang banget pakai lah, 2019 berarti. Ini sangat bersejarah karena udah pernah dia mengalami naik motor, mengalami jatuh dari motor pernah, dia pernah kehujanan juga sampai basah masuk ke dalam juga. Tapi hebatnya adalah belum pernah rusak sama sekali. Gitu. Nah, kita lihat ya. Cuman mungkin penyakitnya Roland rata-rata ya atau Juno tuh ini. Tuh. Jadi udah agak kotor si knob volumenya gitu, sama ininya. Waktu itu gue sempat bersihin doang sih, bersihin gitu, manggil orang waktu itu untuk bersihin karena gue pikir rusak, ternyata kotor doang gitu. Jadi tapi itu kayaknya penyakit rata-rata keyboard deh, pitch bend gitu. Dan Roland juga ini kan masih plastik nih, jadi agak ringkih katanya gitu. Tapi so far semuanya masih aman, sangat aman, sentosa. Bahkan ini masih gue pakai session juga waktu itu. Dan ya sangat bersejarah juga sih, makanya gue juga kayaknya nggak jual sih. Gitu, banyak yang nyuruh untuk jual tapi jarang banget. Gitu. Nah, kalau secara sound yang gue pakai macam-macam, tergantung. Kalau misalnya gue pakai regular, kan gue pakai regular juga ya. Jadi kalau gue pakai regular ya paling banyak sound piano gitu. Ini kalau ya dengar tipis-tipis lah ya. Nanti kalau lengkapnya bisa kalian lihat reviewnya di YouTube Roland Juno DI review gitu. Nih yang paling sering gue pakai ini piano sama pad, edit dikit lah. Terus EP gitu. Ada beberapa preset yang gue pakai, jadi kayak kalau gue regular ya presetnya banyak, ada piano tapi ada sound lain gitu. Ada organ. Tuh. Agak ringkih ya. Gitu. Terus nah, si Inbras ini juga lumayan suka sih gue. Itu juga bisa. Atau ini White Synthbrass, ini preset, cuman sempet ada yang gue edit dikit sih, makanya gue bikin preset baru nih gitu. Terus apalagi kalau piano banyak lah. Ini ada piano yang kayak di XDX7 gitu, Hit EP kalau di RD, terus Rhodes gitu. Terus apa lagi ya, ya lead. Ini juga leadnya gue bikin karena ya itu sesuai kebutuhan sih, nggak ada yang maksudnya ya jelek atau bagus tuh relatif lah. Jadi semua bisa, cuman memang harus dikulik-kulik dikit ya. Soft lead itu. Terus nah yang paling gue suka dari Roland itu adalah Orchestra Hit, karena itu
gitu. Jadi tuh, ini paling gue suka sih. Sampai sebelum gue punya VST Roland di PC maupun di laptop gue selalu ngetek kalau ada hit waktu itu pas rekaman dulu. Gue selalu pakai ini Juno. Jadi gue akhirnya ngetek live gitu si orkestra hit gitu karena gue saking sukanya. Terus akhirnya gue punya VST Roland. Nah, ya udah akhirnya udah gak pernah pakai. Ada juga soalnya kan di VST Roland. Gitu. Terus apalagi ya? Sangat banyak ya, mode mic nggak pernah gue pakai karena kan ini kan buat colok mic sambil nyanyi kan nggak pernah gitu. Sisanya sih memang gue pakai bener-bener selama mungkin hampir ya kalau sampai sekarang berarti udah 10 tahun lebih ya. Cuman kalau aktif bangetnya mungkin 8 sampai 9 tahunan kali gue pakai Roland Juno ini. Dan dari Roland Juno ini ya sudah bisa menghasilkan banyak aset-aset yang lain lah dari Roland Juno ini. Jadi thank you Roland Juno gitu. Oke, itu dari Roland Juno. So next. Nah, oke. Keyboard gue yang ketiga, ini gue reviewnya nggak sesuai urutan kepemilikan ya. Jadi, tapi tadi yang 1, kedua itu urutan. Nah, keyboard gue yang berikutnya ini adalah Microcorp XL. Jadi ini keluaran terbaru, nggak terbaru sih waktu itu. Keluarannya Corp di atas. Jadi ada Microcorp. Ini di atasnya Microcorp, dia ngeluarin baru Microcorp XL. Ntar di atasnya Microcorp XL ada Microcorp XL Plus kalau nggak salah. Nah, ini keyboard gue yang gue punya yang kalau saya urutan dia yang keberapa ya? Di tengah-tengah deh, udah di tengah-tengah. Karena waktu itu gue tuh sebenarnya nggak sengaja beli ini. Waktu itu gue tuh pengen belinya ini. Kebalik. Gue sengaja beli ini. Gue lupa lagi. Ulang. Nah, Microcorp ini gue beli waktu itu alasannya apa sih? Sebenarnya gue lupa deh. Cuman kalau nggak salah, gue pengen punya keyboard kecil aja yang gampang gitu, minimalis kalau misalnya buat kebutuhan. Apalagi pas zaman itu tahun berapa ya? Gue lupa deh, 2017 kali ya, sekitar 2016-2017. Udah dipakai sequencer semua kan rata-rata kalau main session gitu. Jadi gue pikir kebutuhan keyboard atas sudah nggak terlalu banyak gitu karena sound-soundnya diisi di sequencer. Nah jadi gue kepikiran beli keyboard kecil kali ya. Nah gue nyari-nyari lah waktu itu kayak kalau nggak salah dapetnya di OLX. Karena sekali lagi gue juga bukan tim pembeli keyboard ataupun gear baru. Jadi gue pikir udah beli yang second aja deh, siapa tahu dapat yang oke gitu. Dan puji Tuhan alhamdulillah gue dapat yang lumayan oke karena sampai sekarang masih bagus banget gitu. Paling masalahnya cuma di kabel doang, kabel powernya gitu. Nah ini gue beli tuh di Bogor, gue dapat di OLX. Harganya tuh gue lupa sih harganya ya waktu itu berapa ya. Cuman gue dapat murah kok, gue dapat murah banget karena waktu itu gue paketan belinya sama controller gue yang itu. Nah jadi ini gue pakai berapa kali manggung sih, tapi nggak banyak, nggak sebanyak yang Juno ataupun yang lain gitu. Tapi ini gue punya yang sering gue pakai waktu itu, gue pernah pakai Marion Jola berapa kali gitu, yang gue ingat ya, gitu. Nah karena kebutuhannya emang sebenarnya ini lebih ke scene gitu, jadi untuk main pop gitu kebutuhan kayak lu butuh misalnya lu butuh Hammond, lu butuh brass yang bunyinya otentik buat nebelin gitu, agak kurang gitu. Kalau ini ya scene brass oke. Kebutuhan scene bass juga oke gitu ya. Misalnya gue juga jarang pakai sih, jadi ya kurang lebih ini masih preset sih, gue jarang ngedit yang ini. Tuh. Oh gue ingat, gue beli itu salah satunya, beli ini salah satunya juga gara-gara waktu itu gue masih reguler lah, gue sama sebuah band waktu itu namanya Kima gitu, mainnya lumayan banyak. Jadi gue pikir bass dan bawa sendiri kan, karena itu kan beberapa tempat nggak bisa Riders RD. Jadi waktu itu gue masih punya Juno ataupun Kronos, waktu itu udah ada Kronos. Cuman gue butuh keyboard atas gitu, jadi daripada bawa Kronos sama Juno sama-sama gede gitu, kadang kan kasihan. Jadi gue beli ini, ya itu salah satu alasannya gitu. Jadi kadang pakai scene brass gitu. Sound yang gue pakai sih nggak terlalu banyak sih, sama kayak tadi scene brass. Terus ini juga masih gue pakai. Sisanya ya kalau scene bass gitu. Ini sama paling lead yang paling sering dipakai tuh lead sih. Karena kayak suara string, suara itunya ya agak tidak cocok lah ya. Ini salah satu lead yang gue suka juga nih.
Udah sih itu aja sih, gue soalnya jarang banget pakai ini. Jadi paling kebutuhan buat lead, scene brass masih oke. Hammond masih gue pakai, tapi ya sebenarnya gue nggak terlalu suka banget gitu. Cuman karena ya kebutuhan aja gitu, mau nggak mau gitu kan. Jadi akhirnya gue pakai si Hammond dari sini gitu. Hammond organ dari sini gitu. Gitu. Ya paling bella oke. Gitu. Tapi ini gue jarang banget pakai. Padahal ini sebenarnya ada vocodernya, masih bisa nih kayaknya nih. Coba ya, gue juga jarang. Cek, woi, masih bisa nih ternyata. Coba ya, kita coba. Misalnya, hai semua. Oh, masih bisa ya. Hai semua. Hai semua. Apa lagi ya? Hai semua. Apa kabar? Masih bisa. Masih bagus banget nih microKORG gue nih. Dan mau jual juga sayang, jadi ya masih gue simpen, kadang masih gue pakai juga untuk rekaman, tapi nggak terlalu banyak lah. Sama ya untuk manggung-manggung yang butuh scene lead gitu, atau butuh kebutuhan scene gitu masih sangat dibutuhkan. Gitu, oke. Nah, berikutnya yang gue punya kemudian tuh adalah RD300GX. Ini RD300GX nih. Yang adalah kita selalu tahu emang ini adalah electric piano. Jumlah touch-nya ada 88. Terus weighted touch, menyerupai piano. Dan juga RD itu Roland RD itu adalah standar vendor di Indonesia ya. Cuman biasanya rata-rata 700. Nah ini yang di bawahnya. Ini tuh gue beli nggak sengaja, punya temen gue dulu dia bangun studio, terus kemudian dia akhirnya menjual semua barang-barangnya. Ya udah, akhirnya dia minta gue aja deh yang beli deh yang RD gue biar masih ke detect gitu. Waktu itu gue nggak mau karena kan gue pikir buat apalah gitu. Cuma karena murah jadinya ya udah deh gue beli deh gitu. Akhirnya di rumah gue udah lama dari 2014 ya itu ya. 2014 gue punya ini dan gue jarang pakai, tapi semenjak gue lupa dari tahun berapa, tapi semenjak gue mulai rekaman dari laptop dulu gitu sampai ke PC sekarang, akhirnya ini gue pakai sebagai controller gitu. Jadi kalau mau ngetek piano, mostly sih soundnya gue udah pakai sound dari VST lah gitu. Tapi buat ngeteknya gue enak pakai ini karena kan secara motion, secara velocity, secara tools kayak main piano gitu. Sedangkan kalau kayak keyboard itu kan ringan gitu. Jadi lebih dapat feel-nya, lebih dapat tone-nya juga. Gitu. Jadi ini gue pakai untuk rekaman piano lah mostly gitu. Gitu. Sama kadang kalau buat ngulik-ngulik gitu kan, kalau misalnya manggung ada kerjaan gitu ngulik, ini yang paling sering gue pakai buat ngulik gitu. Karena kan mostly kita main piano kan. Nanti ya sambil ngisi baru ada keyboard atas gitu. Cuman misalnya ngulik bagan dulu gitu, ngulik basic, gue pasti pakai keyboard ini sih gitu. Karena ya pertama lebih gampang gitu. Kadang gue nyoloknya nggak ke sound card gitu. Jadi gue kadang kalau cepet gitu, buat cepet nggak perlu nyalain PC, gue langsung nyolok ini ke headphone gitu langsung, atau nyoloknya ke ampli. Gue punya ampli kecil gitu. Jadi ini yang mostly gue pakai untuk ngulik sama buat ngetek piano gitu. So ini Roland RD300GX. Kayaknya sekarang barunya udah nggak ada deh gitu. Cuman gue nggak tahu, bisa dicek aja di websitenya si Roland gitu. Kalau secara sound ya gue jarang pakai sih soundnya ya. Dan ya udah sound RD gitu. Pasti teman-teman semua yang udah sering main musik gitu dan pakai vendor di Indonesia pasti udah sering main RD lah gitu. Jadi kalau secara sound ya pasti kurang lebih teman-teman udah lebih tahu lah. Dan karena gue juga jarang pakai, jadi ya udah deh, gue nggak bisa ngasih tahu apa-apa gitu. Oke teman-teman, so next. Nah berikutnya gue punya ini adalah Yamaha MODX 6. Jadi Yamaha tahun sekitar, gue mungkin koreksi ya kalau salah, sekitar 2018-an. 2018 itu mengeluarkan Roland Mod X atau MODX. Ada 6, 7, 8, ini tergantung panjangnya tuh. Kalau 6 ya 61, kalau 7 ya 73, kalau 8 ya 88 segede RD ini. Gitu. Kalau nggak salah yang 88 sih semi weighted apa weighted gitu, tapi udah tebel gini touchnya. Kalau yang ini 6 masih ya touch keyboard gitu yang ringan gitu. Nah, ini adalah senjata gue yang gue pakai semenjak gue punya ini 2019 berarti untuk manggung. Jadi kayak reguler, wedding gitu, session gitu, gue udah pasti bawa ini sih.
gitu. Karena apa? Karena yang paling pertama alasannya adalah ini sangat ringan ya. Jadi ini ringan mungkin ya 11-12 sama Juno lah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sound, kebutuhan sound ini sudah sangat lengkap sih gitu. Maksudnya sangat lengkap untuk memenuhi kebutuhan gue bermain gitu di panggung gitu. Jadi kalau kayak buat reguler, terus enak banget, udah punya live set juga. Mirip sama Kronos karena sebelumnya gue punya Kronos juga. Jadi gue lumayan terbiasa dengan live set. Enak, tinggal pencet-pencet gini tanpa perlu nebak-nebak ini main ini sound ini di mana, sound ini di mana gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh sound, dan soundbanknya banyak banget, live setnya juga banyak banget. Jadi kalian bisa pakai gitu. Nah kalau buat reguler ya paling gue pakai piano. Udah gue edit juga, tapi ini nggak ada sustainnya lagi, nggak kayak hitam, apa nggak colok. Jadi gue suka kayak sound di RD gua kurang lebih. Jadi gue suka layering gitu, kayak hit EP, terus pad, piano, sama string. Wah, pecahin speaker gua. Pokoknya ini layernya gue samain sama preset RD gua. Kalau teman-teman yang sering pakai RD di rental ya, kadang ada preset gua LAUDNK atau Laudek. Ya, kayak kurang lebih kayak gitulah presetnya gitu. Sisanya ya roots kayak biasa gitu, kalau perlu yang agak kasar gitu. Terus kadang ini gue layer juga pakai organ gitu, jadi nggak perlu pindah-pindah. Salah satu sound organ favorit gue juga gitu. Terus pet swap gitu. Apalagi ya, di sini lumayan banyak sih gue pakai karena ya sekarang gue lagi pakai ini terus gitu. Bel juga paling gue suka nih. Gitu. Ya sama lead lah. Ini kalau lead ini bikin gitu. Kalau soft lead ya ini bawa nih. Misalnya kalau main ini, kalau main itu soundlet gue nggak pakai preset gitu. Terus ini kalau ini live set gue untuk reguler karena ada pianonya gitu. Kalau live set gue session, gue biasanya udah tulis namanya sesuai artisnya sih gitu. Kebutuhannya apa, buat lagunya kayak gimana gitu. Kayak ini, misalnya buat siapa gitu. Ada beberapa lah gitu. Cuma kadang kalau nggak sempet bikin juga gue ya udah pakai preset yang sering gue pakai aja sih. Gitu sih. Kalau Emodex sih itu apalagi ya, kebutuhannya sih banyak, terus enak sih, udah friendly user gitu, terus soundnya juga banyak dan juga bisa di-upgrade juga sebenarnya, cuman gue belum upgrade aja gitu. Jadi so far nih Emodex ini yang jadi ibaratnya kayak main keyboard gue untuk kemana-mana lah gitu, entah jadi session atau jadi main reguler atau main wedding gitu, gue pakainya si Emodex ini. Oke teman-teman, itu dia. So, kita next ke alat berikutnya. Nah, berikutnya, kalau tadi keyboard ya, ini keyboard juga sih bentuknya. Cuman ini kita sebutnya keyboard controller atau ya MIDI controller. Kenapa disebut MIDI controller? Karena basicnya dia, mungkin bahasanya kayak ini badannya ada gitu. Badannya kayak keyboard yang lain gitu, kayak ini. Tapi dia tidak punya sound di dalamnya gitu. Kalau keyboard lain kan ada soundnya di dalam gitu. Kita tinggal pilih. Nah, kalau controller itu ya logika sederhananya gitu. Jadi ini cuman bentuk ya keyboard badannya aja gitu. Jadi ini nggak ada sound apa-apa gitu. Jadi kalau kita nyalain pun power gitu, dia nggak bakal nyala. Dan powernya juga by USB sih. Gitu. Jadi USB colok ke laptop atau ke PC kalian gitu. Nah ini gue punya dulu, kalau controller dulu gue sempat punya Samsung Carbon, kalau teman-teman tahu yang 61 atau 49 gue lupa. Karena itu bisa pakai iPad kan dulu gitu. Waktu itu sempat gue jual. Basically gue jarang banget jual alat sih. Jadi paling yang gue jual tuh baru 2 atau 3 alat gitu. Nah, itu gue jual, terus gue akhirnya beli ini tuh nggak sengaja. Jadi ini gue beli tuh berbarengan dengan microKORG gue yang tadi. Jadi microKORG gue yang tadi, gue tadi nyari microKORG
gitu. Gue nemu di OLX tadi kan, second di Bogor. Gue nyamperin lah ke Bogor, ngobrol-ngobrol, coba. Terus gue liat ini ada di mejanya gitu. Kalau nggak salah beliau tuh dulu DJ, cuman gue lupa namanya. Mungkin masih kalau nonton, thank you banget, nih alat-alatnya masih ada semua. Jadi pas gue lagi itu dia DJ dan dia juga jarang banget pakai controller ini gitu. Keyboard ini jarang banget, masih mulus, masih bersih banget waktu itu. Cuma memang udah gak ada dus kalau nggak salah. Akhirnya gue tawar deh beli 2 itu. Cuman gue lupa harganya berapa. Jadi 2 itu gue beli barengan gitu. Dan ini pembelian gue tidak sengaja sebenarnya. Cuma karena masih bersih, masih oke. Terus waktu itu juga harganya lumayan murah gitu ya dibandingin harga aslinya gitu, harga normal di pasar. Jadi gue pikir gue beli deh. Toh gue juga belum ada controller kan. Waktu itu kalau nggak salah gue masih pakai RD ini aja lah untuk bikin musik, masih di laptop lah gitu. Nah akhirnya gue beli ini gitu. Nah kebutuhannya sekarang masih gue pakai karena touchnya enak. Salah satunya adalah salah satu controller itu kan biasa cari touch yang enak ya. Kalau gue punya RD lah untuk ngetek piano. Ini juga sebenarnya masih tek piano juga masih enak karena ini semi weighted ininya. Terus tebel juga ininya kan. Touchnya tebel gitu. Jadi masih enak. Dan masih sangat gue pakai gitu. Jadi kalau bikin musik yang cepet-cepet gitu, terus kalau RD di sini kan agak panjang gitu. Jadi kalau ngetek piano aja RD baru gue pakai. Cuman kalau untuk bikin musik, basic musik, aransemen apa segala macam, gue pakai ini gitu karena simple kan, 49. Enak. Bikin musik apa langsung bikin gitu. Gitu. Jadi ini nggak ada soundnya semua di VST, di laptop ataupun PC kalian masing-masing. Gitu teman-teman. Jadi, nah itu kebetulan terus ini enaknya ada padnya juga. Jadi kadang buat gue yang bukan drummer gitu, dan gue juga nggak punya drum kan, itu. Jadi gambarnya bisa dari sini juga gitu. Terus ini banyak tombol, ini layernya juga bisa dipakai. Terus ini juga knop-knopnya masih bisa dipakai. Terus kalau misalnya di ini kita bisa stop play, record si Logicnya ataupun DAW kalian bisa dari sini gitu. Gue nggak tahu DAW yang lain ya, cuman kalau saya gue pakai Logic gitu, bisa dari sini gitu. Ableton juga bisa. Gitu teman-teman. Jadi ini Novation Impulse 49. Nah, jadi itu tadi alat-alat gua. Dari keyboard terus controller gue punya 1. Nah, ini yang terakhir. Ini gue juga baru punya sih, baru berapa bulan lalu lah. Gitu. Jadi sebelumnya gue sempat punya micro key 2 oktav gitu kalau nggak salah ya, micro key 2 oktav, gue lupa berapa touchnya. Sering banget itu gue pakai untuk portable gitu, gue sering pakai untuk traveling. Kalau ada manggung keluar gue suka bawa, karena kan gue selalu bawa laptop. Itu biasanya gue suka buat bikin aransemen di luar rumah gitu, lebih enak. Ya maksudnya dapat view lain gitu, terus kecil gitu, bisa masuk tas, itu sangat enak banget. Nah cuman waktu itu micro key-nya kemarin tuh gue jual ke salah satu teman gue, David Lee Kumahua. Nah dia yang beli. Terus kemudian gue juga punya drum Launchpad Pro waktu itu gue punya. Ya walaupun gue bukan drummer gitu ya, maksudnya bukan pemain beat gitu, bukan beat maker gitu, tapi waktu itu gue beli iseng aja sih. Waktu itu gue pikir buat pakai main sequencer, kan gue main sequencer juga gitu. Cuma karena lama nggak kepake, jadi gue pikir ya udahlah, mending gue jual ke teman-teman yang mungkin lebih berguna gitu dan lebih sering dipakai. Sayang juga nggak elektronik kalau nggak dipakai jadinya bisa rusak gitu. Nah itu 2 alat yang udah gue jual. Nah karena gue jual 2 itu, akhirnya gue beli ini. Dan tetap ini adalah barang second. Gue hampir semua second dah tuh. Nah ini second tapi masih baru banget karena emang nggak pernah dipakai sama yang punya dulu. Karena dia juga udah punya controller yang lain. Ini adalah Akai MPK Mini. Ini kalau nggak salah MK2. Sekarang tuh udah keluar MK3 gitu. Ini gue suka karena warnanya putih pertama. Yang kedua karena dia punya dia punya pad juga gitu, drum pad sama kayak ini. Nah ini enak, kadang kan kalau gue pakai buat main sequencer di luar, ini sangat berguna. Terus bisa knopnya juga bisa di adjust buat yang lain, misalnya buat cut off, buat resonance, buat nambahin reverb atau delay gitu-gitu kan, lebih enak. Jadi gue belilah ini untuk mengganti. Ini sekarang masih di studio karena kan jarang dipakai keluar gitu. Cuman basically ini juga akan gue pakai untuk bawa keluar karena enakan, ringan tuh, segini doang, 2 oktav gitu. Kayak kebutuhannya buat main ini, buat gambar beat gitu. Ini sama
Nah, balik lagi ini dari VST, tapi ini gue trigger ke soundnya dari Splice gitu. Udah, terus kalau sisanya itu ini buat main Hammond nih, ini buat main Hammond nih. Ini buat main synth nih, synth kayaknya synth. Gitu. Udah gitu doang sih. Jadi teman-teman lumayan berguna untuk punya yang kecil-kecil gini. Kalau misalnya kalian suka bosan atau apa bisa kerja di luar. Nah ini oke. Ini juga bisa dipakai buat main live nih. Banyak banget kan teman-teman content creator yang pakai bikin musik kayak gini, pakai ini keren banget. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah review semua gear gua yang gue pakai selama ini sepanjang ya gue memulai karir sampai ya sekarang gitu. Sekarang gue masih main musik gitu. Jadi itu adalah beberapa gear yang menunjang aktivitas gue, pekerjaan gue selama ini. Nah, semoga itu bisa bermanfaat buat kalian, dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang gear-gear itu yang mungkin yang bisa gue jawab, kalian boleh tulis komen di bawah sini ataupun DM langsung gue @laudeng. Gitu ya teman-teman. Nah, sama teman-teman juga jangan lupa kalau bisa punya masukan ataupun punya keinginan, bang review ini dong alatnya si A, alatnya si B, alatnya si C gitu. Kalau misalnya kalian punya idola yang ingin di review alatnya juga, kalian boleh komen di bawah ataupun juga DM langsung di @moeproduction, moeproduction gitu. Nanti ada di sini @moeproduction. Ataupun kalian juga bisa komen di YouTube di bawah. Oke teman-teman, semoga idola kalian bisa gua review gearnya, mau dan juga ada kesempatannya, apalagi sekarang lagi pandemi kan. Jadi ya kita tergantung situasi dan kondisi juga nih bisa review alat teman-teman yang lain gitu. Tapi ya gue usahain untuk bisa memenuhi informasi dan juga keinginan tahuan kalian tentang alat-alat dari idola-idola kalian. Gitu. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada masukan, kritik dan saran juga bisa langsung komen di bawah sini. Tapi sebelumnya kalian boleh bantu saya untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, biar gue makin semangat untuk bikin lagi konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua gitu. Oke teman-teman, pokoknya terus berkarya, terus bermusik lah, pokoknya terus aja menikmati apa yang kalian suka, passion yang kalian jalanin. Pokoknya kalian harus jalan dengan serius gitu. Oke teman-teman, sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin buat yang belum vaksin. Jangan lupa ya tetap stay safe, jaga jarak, karena pandemi ini masih terus ada, walaupun tidak seberat dulu, tapi ya kita terus berusaha untuk menjaga dan juga biar kita segera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa menyaksikan juga konten serundeng yang lain hanya di YouTube channel Moe Production. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.